Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat ini. Saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Jembatan antara berkoalisi Jembatan saja, untuk Pak. semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Sobat Om Ben dimanapun berada, saat banyak pihak menyorot motif Presiden mengundang Surya Paloh ke istana, Pak Jokowi membantah tudingan itu. Waktu ditanya sih bilangnya pengen jadi jembatan untuk semua pihak. Yang bener aja Pak, yang benar. Memangnya semua pihak berada di tempat terpisah. Tapi bukankah berbeda itu biasa? Lalu sekarang proses perhitungan suara, baik hasil pilpres maupun hasil pemilu kan masih jalan. Ya wajar dong semua berdiri di posisi masing-masing. Pak Jokowi jadi kesannya ya nggak sabar itu loh. Keburu nyatuin partai yang di seberang kubu Prabowo Gibran. Buat diajak merapat, apa khawatir lawan Gibran kebanyakan ya kasihan sama anak sulungnya. Takut nggak bisa ngadepin. Takut nggak bisa ngadepin maksudnya gitu ya. Ini kan politik. Jadi beda pendapat biasa. Yang penting tujuannya supaya demokrasi kita makin berkualitas. Iya enggak Pak? Ya enggak masalah kan gitu. Bukannya oposisi dalam negara demokrasi itu hal yang normal. Jangan semua yang berbeda itu dianggap negatif. Meski dilihat bedanya demi merusak, demi menjelek-jelekkan, atau supaya penguasa enggak berjalan semaunya sendiri. Kan beda semua itu. Bila biar pemerintah enggak sewenang-wenang. Kita tentu butuh oposisi yang mengawasi kerja pemerintah. Nanti bila tidak ada yang mengawasi loh, ini bisa berbahaya. Kayak diubahnya syarat batas usia capres cawapres misalnya. Nyuwun pangapunten den iki lho. Hanya demi majunya Gibran. Itu jelas merusak sejarah demokrasi kita. Pilpres masih belum selesai. Masih menunggu hasil resmi yang akan diumumkan KPU. Tetapi inti dari Pilpres yakni pemungutan suara. Hari penting pemilih menentukan pilihannya sudah selesai. Seandainya hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU RI sudah selesai, maka bakal tergambar jelas nih siapa yang bakal menggantikan Pak Jokowi. Namun siapkah partai-partai di luar pendukung Prabowo Gibran? Jadi pertanyaan kita nih. Oposisi atau koalisi? Tidak ada aturan yang baku dalam politik. Biasanya parpol pendukung pemenang Pilpres akan berkoalisi dalam pemerintahan, mendukung capres mereka. Sementara parpol yang kalah dalam Pilpres bisa ikut loh gabung dalam pemerintahan, tetapi ada juga yang memilih menjadi oposisi. Tergantung parpol masing-masing, itu pilihan. Logikanya ya untuk parpol yang kalah lebih baik menjadi oposisi karena jelas tidak ada kesamaan visi misi dengan parpol pemenang. Belum lagi program yang akan diperjuangkan jelas berbeda toh. Kalau memang seirama, visi misinya sama, ya mestinya gabung saja dengan koalisi parpol waktu Pilpres diselenggarakan itu. Ya toh? Karena tidak seirama, ya maka berseberangan, berhadapan, berlawanan, dan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Bukan merupakan hal yang keliru, apalagi salah. Ketika kalah dalam Pilpres, ya logikanya tetap berseberangan. Toh awalnya tidak seirama. Terutama untuk parpol pendukung Pak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Termasuk pendukung Pak Ganjar, Prof. Mahfud. Anies Muhaimin selalu mengusung konsep perubahan. Jadi semua yang dilakukan Presiden Jokowi tidak cocok bagi Prabowo Gibran. Maka konsep perubahan inilah yang selalu disampaikan dalam kampanye mereka. Makanya bertemunya Pak Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak perdebatan. Ditambah kedua pihak mengklaim pihak yang diundang istana bilang Pak Paloh yang meminta bertemu. Sementara Nasdem mengklaim istana loh yang mengundang. Mengapa tidak ada yang mengaku? Soalnya mereka tidak ingin dianggap pihak yang belenjani janji, yang ingkar janji. Pihak yang mencoba menaklukkan atau melainkannya hanya nuruti kemauan pihak lain gitu.
Nasdem sendiri berada dalam koalisi yang sama dengan PKB dan PKS. Mereka ini bahkan dalam Pilpres jelas melawan pindahnya IKN kok, Ibu Kota Nusantara itu. Baru genap seminggu Pilpres ini. Seolah-olah apa yang dipertaruhkan kemarin jadi barang mainan saja nih dalam sejarahnya. Nasdem ya, memang belum pernah mengambil jalan sebagai oposisi. Sehingga kemungkinan sulit sekali nih bagi mereka akan berseberangan dengan pemerintahan. Kita tahu Pak Surya Paloh itu dulu berasal dari Golkar. Dan gen Golkar itu gen pemerintahan. Mereka tidak terbiasa di luar pemerintahan. Pak Surya Paloh meyakini Jokowi akan ikut campur dalam menentukan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Sehingga berkomunikasi dengan Jokowi merupakan hal yang penting yang dilakukan sejak awal. Nampaknya Pak Surya Paloh ingin kadernya masuk jadi menteri lagi nih. Padahal di akhir-akhir jelang Pilpres, 2 menteri Nasdem loh tersangkut korupsi. Pak Menkominfo itu Johnny G. Plate dan mentan Pak Syahrul Yassin Limpo. Sementara PKB sendiri nih belum menentukan sikapnya. Apakah akan beroposisi atau berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Tetapi jika melihat dari rekam jejak selama ini, belum ada pengalaman PKB menjadi oposisi. Sehingga besar kemungkinan PKB juga akan memilih posisi aman dengan tetap bergabung dengan pemerintah. Ya, ini tentu saja menjadi catatan tersendiri nih. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, seolah-olah menelan ludah sendiri. Karena selama kampanye selalu keluar-keluar melakukan perubahan. Salah satunya ya, tak akan melanjutkan pembangunan IKN itu. Apa nggak merasa kikuk kok ya? Saat debat Pilpres tak mau lanjutkan IKN, kemudian jadi bergabung dengan pemerintahan. Kemungkinan hanya PKS ini, parpol pendukung Anies Muhaimin yang mengambil sikap sebagai oposisi. Karena PKS ya dikenal punya pendirian kuat, sekaligus juga punya pengalaman sebagai oposisi. Meski beberapa orang bilang oposisinya PKS bukan soal menolak Prabowo Gibran, melainkan tidak mau bertemu Anies Mata dan Fahri Hamzah, bekas petinggi mereka yang berada di gelora nih dan mendukung kandidat nomor 2 itu. Oposisi kerap diartikan sebagai kelompok atau parpol yang berseberangan dengan pemerintah, tidak menyetujui atau tidak mendukung kebijakan politik pemerintah. Oposisi punya peran penting untuk melakukan kritik dan kontrol atau sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah berdasarkan perspektif ideologis. Dan ini penting sekali untuk mengontrol pemerintahan agar sesuai dengan koridor hukum dan nilai kebangsaan. Sayangnya, di Indonesia itu oposisi banyak dipersepsikan sebagai kelompok kecewa, kelompok pengganggu, kelompok yang kerjanya menyalah-nyalahkan pemerintah. Justru rakyat mesti berterima kasih bila oposisi bisa kuat dalam mengawasi pemerintah. Dalam suatu negara, jika tidak ada oposisi, ini sangat membahayakan. Karena pemerintah bisa semau gue, ya, semaunya sendiri dalam menentukan kebijakan dan tidak ada yang ngontrol nih. Kita bisa rasakan di periode Jokowi yang kedua. PKS dan Demokrat terkesan sangat tidak berdaya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menjadi oposisi ini nggak gampang. Nggak semua parpol mau dan berani mengambil sikap berani itu. Tidak mendapat akses pada kebijakan, membuat partai sulit meraih simpati rakyat. Itu pasti merugikan partai politik. Berada di luar pemerintahan otomatis tidak mendapatkan semua akses yang enak-enak seperti jabatan, informasi, kebijakan, program, dan hal-hal penting yang diputuskan pemerintah. Tetapi menjadi oposisi akan melakukan kontrol penyeimbang. Pemerintah itu sangat penting ya. Penyeimbang pemerintah itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Ini menjadi poin positif dari rakyat karena merasa amanat mereka akan diwakili parpol oposisi. Nah, dengan mengambil sikap oposisi, justru PDIP akan memantapkan fatsun politiknya sebagai parpol yang konsisten dan berani bersikap tegas dan jelas.
PDIP akan bebas menjadi penyeimbang pemerintah, bebas berbicara dan mengontrol menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan ke depannya. Salah satunya ya mengontrol dan memastikan anggaran yang digunakan untuk memenuhi janji kampanye makan siang gratis, susu gratis, tidak akan mengambil anggaran yang penting untuk rakyat. Berpengalaman 2 periode menjadi oposisi di saat pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. PDIP bukan partai yang cengeng, takut tidak mendapat dukungan rakyat. Buktinya hingga saat ini loh, hampir pasti meraih suara rakyat paling banyak. Saya rasa PDIP justru akan semakin bersinar dan besar saat memilih jalan oposisi. Dan ini sikap kesatria yang akan mendapatkan dukungan dari rakyat. PDIP akan membuktikan tidak rakus dengan kekuasaan dan akan terus mengontrol pemerintahan, memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi oposisi tidak mencerminkan kesalahan, kelemahan, apalagi pihak yang kalah. Oposisi justru simbol perlawanan pada pemerintah yang sudah mengacak-ngacak demokrasi, menginjak-injak konstitusi, apalagi mematikan nurani. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.